bayi saya. Berani-beraninya kamu gendong bayi saya. Dasar cowok nggak tahu diri. Jangan pernah kamu muncul lagi di hadapan saya. Ngerti? Kamu yang nggak tahu diri. Dasar perempuan tidak tahu berterima kasih. Putih, kalau bukan karena Ferdi, saat ini kamu akan ada. Tante. Udah. Ferdi, kenapa sih tadi kamu nggak biarin Tante ngomong? Dia harus sadar kalau laki-laki yang dia maki, laki-laki yang dia sumpahin, sebenarnya adalah penyelamat hidupnya. Dia tuh berhutang budi sama kamu. Hutang budi itu akan dibawa mati. Kamu terpaksa minum racun supaya dia tetap hidup. Kamu juga terpaksa menahan sakit supaya dia tetap tersenyum. Tapi apa yang dia bayar sama kamu? Apa? Dia nggak bayar apa-apa, Tante. Saya melakukan semua ini karena tulus. Karena saya mencintai dia, Tante. Hidup adalah tentang sebuah pilihan yang nanti akan kau jalani, dan kau harus tunjukkan warnamu putih yang penuh, dan akan tebarkan cinta meskipun dunia menghalangimu. Bila memilih merah jiwamu, tebarkan kebencian meski banyak yang mengagumimu. Warnailah hidupmu yang akan menjadi lukisan dan dilihat orang. Pilih warnamu, dua yang ada, merah dan putih. Mana yang akan menjadi warnamu? Pilih warnamu, dua yang ada. Sudah selesai, Al. Al, sekarang kamu adalah seorang istri dari seorang laki-laki. Sekarang kamu adalah seorang ibu dari seorang anak. Sedangkan saya hanyalah seorang pecundang. Seorang laki-laki yang tidak bisa melindungi kamu. Seorang laki-laki yang bermulut besar. Seandainya kamu tahu, Al. Saya melakukan semua ini karena saya melindungi kamu. Saya hanya ingin kamu bahagia. Sangat bahagia. Nyonya, kenapa Tuan Ferdi jadi murung begitu? Ironis sekali. Bayi yang seharusnya menjadi miliknya Ferdi ternyata milik orang lain. Maksud Nyonya? Tadi waktu di rumah sakit, Ferdi ketemu sama bayinya Alia. Ferdi suka sekali sama anak itu. Sayangnya, bayi itu adalah bayinya Alia dari laki-laki lain. Kasihan Ferdi. Pasti hal ini sangat menyakitkannya.
seharusnya ngaca dong. Ngaca pada diri lo sendiri. Udah pantas lo ngaku dan nuntut hak-hak lo. Hah? Di atas kertas gue memang suami lo. Tapi di dalam hati gue gak sudi jadi suami lo. Dan hati gue gak akan bisa lo milikin. Ngerti lo? Gue tahu hati lo nggak akan pernah jadi milik gue. Karena hati lo adalah milik seorang wanita yang udah dinikahin dan udah dihamilin sama Andre. Saat lo sekarang nolak gue, mungkin Alia lagi bercinta abis-abisan sama si Andre. Lo harus ingat itu baik-baik, Fer. Gue bersumpah, suatu saat gue akan mengandung anak dari benih lo. Gue akan maksa lo tidur sama gue. Nggak peduli lo suka apa enggak. Dan saat itu nggak akan lama lagi. Gue mau lihat seberapa lama sih lo kuat menghindar dari gue, hah? Terserah lo mau ngomong apaan. Gue juga bisa bersumpah. Gue akan bersumpah kalau lo nggak akan jadi ibu dari anak-anak gue. Puas lo. Puas lo, Fer. Lo akan menyesali apa yang lo perbuat. Siska. Lo kira gue bakal tunduk sama semua perintah lo? Nggak akan. Gue nggak akan masuk ke dalam permainan lo. Gitu. Lo udah nolak gue. Lo udah bikin gue merasa terhina. Berani banget lo gituin gue. Sampai kapanpun gue nggak akan pernah bisa terima. Suatu saat lo akan tunduk sama gue. Suatu saat gue akan mengandung anak dari lo. Lo tunggu aja. Lo tunggu aja. Ah! Perempuan itu betul-betul berusaha menciptakan neraka di rumah ini. Ya Allah, berilah kesabaran pada kami. Ferdi. Dasar suami brengsek! Ya Allah, jangan sampai Ferdi kalap dalam menghadapi perempuan iblis itu. Ferdi tidak boleh masuk ke dalam perangkapnya. Dia pasti sengaja melakukan kekacauan ini buat memancing emosi Ferdi. Ada apa sih? Maaf Tante, saya lagi capek, lagi pusing. Saya nggak tahu maunya dia tuh apaan sih. Tiba-tiba aja dia pengen anak dari saya. Kok bisa gitu? Mungkin aja dia ngiri sama Bawang Putih. Karena Bawang Putih baru aja punya anak. Atau mungkin aja ini sebuah taktik. Taktik gimana caranya supaya mendapatkan harta saya. Tapi saya nggak bodoh Tante. Sampai kapanpun, saya nggak akan pengen punya anak dari dia. Tante lebih baik tidur aja di kamar. Biarin aja. Kita memang harus terbiasa dengan terornya dia. Kamu mau kemana? Saya pengen sendiri dulu. Mau nenangin diri. Hati-hati ya. Alia. Fer, saya udah nungguin kamu dari tadi. Saya tidak akan bisa melupakan kamu. Asep! Asep! Bang. Fer,
Makasih ya, Fer. Saya nggak akan pernah bisa ngelupain sore ini. Mana yang akan menjadi warnamu? Iya, Bu ya. Iya. Iya. Apa yang dilakuin laki-laki itu di sini? Dia mirip sekali sama ayahnya. Dia mirip Alia, nih, Mama udah bikin roti untuk kamu. Makan nih sayang ya. Mau apa lagi sih tuh orang? Sini, sama Oma aja. Iya, iya. Ada apa sayang? Lihat, Mah, betapa miripnya anak saya sama saya waktu kecil. Dia cuma mirip saya, Mah. Cuman saya. Berani-beraninya orang itu bilang kalau anak saya mirip sama Ferdi. Ada apa ini, Tante? Kamu lihat sendiri kan, Alia sekarang kacau. Dia cepat sekali emosi. Tante khawatir dengan keadaan dia, Irma. Kenapa dia bisa begini, Tan? Ini semua gara-gara Ferdi. Kamu tahu, Ferdi parkir mobilnya di depan. Irma, Tante minta tolong kamu. Tolong sekarang juga suruh Ferdi pergi dari sini. Tolong Irma ya. Iya, Tan. Ngapain kamu kesini, hah? Kamu itu selalu aja cari perkara. Apa kamu kurang puas? Setelah semua kehancuran yang kamu buat untuk keluarganya Bawang Putih. Apa kamu masih mau nyakitin hati mereka, hah? Sungguh, Mbak. Saya nggak ada maksud apa-apa untuk datang ke sini. Saya nggak mau dengar apapun lagi dari kamu. Sekarang yang jelas, kamu pergi dari sini sebelum saya melakukan sesuatu yang akan kamu sesali nantinya. Oke, saya akan pergi dari sini sekarang juga. Tante, Irma, Alia kemana? ada di kamarnya. Alia nangis terus, Irma. Tante nggak bisa membayangkan bagaimana perasaan dia. Alia sangat mencintai anaknya. Tapi setiap kali Alia melihat anaknya, dia selalu mengingat perbuatan Ferdi ke dia. Tante sedih, Irma. Karena tante nggak tahu bagaimana tante bisa menolong Alia. Udah nyambung belum sih? Nyambung, tapi belum diangkat. Tia,
Tenang dong sis, tenang. Tenang? Tenang gimana mau tenang? Udah deh, ntar aja deh lo nelfon gue lagi. Tadi malam tuh gue kurang tidur, gue habis berantem sama Ferdi. Oh, itu sebabnya ya kenapa si Ferry tidur di depan rumah Alia. Apa? Lo pasti bohong kan? Iyalah sis, ngapain juga gue bohong. Nih ya, lo tuh harus udah mulai bisa ngendalin si Ferdi. Nih ya, yang gue lihat, walaupun Ferdi udah nikah sama lo, tapi kayaknya Ferdi tetap masih ada rasa deh sama Alia. Dan lo harus tahu apa yang Ferdi dapat buat sarapan. Apa? Apa yang dia dapat? Dia diusir sama si Irma. Sis, mulai sekarang lo harus hati-hati ngejagain si Ferdi. Soalnya Ferdi kan taunya anak dari bayi itu kan adalah orang lain. Karena Ferdi taunya ayah dari anak itu adalah Andre. Dan sis, gimana kalau suatu saat nanti si Ferdi bakalan tahu kalau anak itu adalah anak kandungnya? Enggak. Itu enggak akan pernah terjadi. Ferdi, kamu dari mana aja sih? Tante tuh khawatir. Tante nggak bisa hubungin kamu karena HP kamu ketinggalan. Fer, cerita dong sama Tante. Semalam kamu tidur di mana? Ferdi, lo adalah suami yang paling hebat. Karena setiap tindakan yang lo buat selalu aja membuat kita semakin mendekati perceraian. Mulai sekarang lo dan keponakan kesayangan lo ini harus siap-siap. Karena kalau perceraian itu terjadi, semua harta dan rumah ini akan menjadi milik gue. Memangnya apa yang Ferdi lakukan? Tadi malam Ferdi tidur di depan rumah bawang putih. Bisa bayangin kan, seorang pria yang udah menikah tidur di depan rumah bekas pacarnya. Dan itu akan membuat perceraian sangat mudah terjadi. Bahkan hakim yang paling killer sedunia pun akan mengabuli perceraian itu. Gue gak habis pikir, kok bisa ya si Ferry nyampe ke sana? Dasar cowok gak punya harga diri. Udah tahu tuh cewek udah punya anak, masih aja dikejar-kejar. Sis, kalau lo gak mau kalah sama bawang putih, berarti lo harus bisa ngendalin si Ferdi. Betul sis, kalau lo tetap ngebiarin si Ferry tetap mondar di depan rumah si Alia, lama-lama Ferry tuh sadar kalau Alia tuh belum married dan anak itu udah anaknya. Kalau sampai terjadi, lo bakalan jadi gembel sis. Lo tuh gak punya cara lain selain lo punya anak dari si Ferdi. Gue juga udah tahu. Emangnya lo pikir gue goblok apa? Tapi masalahnya, setiap gue mau deketin Ferdi, dia tuh kayak jijik banget sama gue. Nah, kalau ngeliat gue aja udah jijik, gimana mau bikin anak? Gue tahu sih siapa yang bisa nyelesain masalah lo. Ayo katakan, apa yang bisa Bapak bantu? Itu, suami saya. Kenapa dengan suamimu? Suami saya nggak cinta sama saya. Dia selingkuh sama perempuan lain. Padahal saya pengen banget punya anak dari dia. Ibu sama mertua saya udah nanyain keturunan terus. Saya jadi pusing, Pak. Saya nggak tahu harus gimana. Tenang nak, kamu datang di tempat yang benar dan tepat. Sebentar aja. Tolong ini nak, ramuan ini tolong dicampurkan ke minuman suamimu. Saya yakin ramuan ini pasti mujarab. Dan suami kamu pasti akan jatuh cinta, bahkan tergila-gila. Yang bener, Pak. Betul bisa dicoba.
capek banget deh. Aku udah buatin teh hangat buat kamu. Diminum ya? Tumben, hah? Kenapa lo berubah jadi sok pengertian kayak gini? Setiap orang berhak berubah kan? Begitu juga dengan aku. Apa aku salah kalau aku pengen nyenengin kamu, suami aku sendiri? Hah? Walaupun aku tahu ini akan sulit, tapi aku akan usaha setiap hari sampai akhirnya hati kamu bisa nerima aku. Sis, harapan lo ketinggian. Minggir. Enggak, aku nggak akan pernah minggir sampai kamu nyobain teh buatan aku. Sial. Ini orang selalu aja cari gara-gara. Tapi kalau gue nolak untuk minum, pasti bakal jadi keributan besar lagi. Kasian kan, kalau setiap hari harus ngedengar gue berantem sama dia. Ayo dong, Fer. Hargain usaha istri kamu ini. Diminum ya. Ada apa, Tante? Kamu jangan terima apapun dari perempuan ini. Tante tahu persis segala tipu daya yang dia buat. Dia tidak akan pernah tinggal diam. Dia akan terus berusaha. Dan Tante yakin, dia sudah memasukkan sesuatu ke dalam minuman ini. Dasar perempuan jahat. Dasar perawan tua. Lo bener-bener cari perkara sama gue. Gak ada seorang pun yang bisa ngalahin gue. Lihat aja, besok setelah Ferdi berangkat kerja, lo bakalan ngebayar semuanya. Mana yang akan menjadi warnamu? Lilis, Bang Udin, Pak Ferdi ngasih kalian ini. Karena selama ini kerja kalian sangat rajin. Pak Ferdi juga ngasih kalian libur. Mungkin kalian bisa pulang kampung lagi. Kan waktu pulang kampung kalian cuma setahun sekali pas lebaran doang. Ini buat Lilis. Alhamdulillah. Ini buat Bang Udin. Bang Udin? Sekarang udah nggak ada siapa-siapa. Semua pembantu udah pulang, semua pintu udah dikunci, dan telepon udah dicabut. Sekarang cuma ada lo dan gue di rumah sebesar ini. Tapi jangan khawatir, gue akan ngurus lo sebaik-baiknya. Lo sendiri udah lihat kan kalau gue sekarang udah berubah? Nih, minum. Kenapa ditolak? Mungkin kemarin lo bisa ngelarang Ferdi untuk minum ini. Tapi sekarang lo sendiri yang harus minum ini. Ayo minum. Minum! Dasar perawan tua! Dengar ya, jangan coba-coba untuk ikut campur lagi urusan gue dan suami gue. Ngerti lo? Lo itu cuma seorang perawan tua. Berani banget lo ngelawan gue yang masih muda dan fit begini. Lo itu bukan tandingan gue. Kalau gue bisa masukin nyokap gue sendiri ke penjara, itu berarti gue bisa ngelakuin apa aja sama lo. Dan jangan pernah berpikir kalau lo bisa ngadu sama Ferdi saat dia pulang nanti. Karena keponakan lo yang impoten itu nggak bisa melakukan apa-apa. Rese banget lo, berani banget lo melototin gue kayak gitu. Sekarang lo lihat ya, apa yang bisa gue lakuin sama lo. Sini lo ikut gue. Mulai sekarang lo adalah babu gue. Dan gue mau lo ngebersihin kamar gue. Gue nggak mau kamar gue kotor. Ngerti lo?
balik ke sini masih ada debu sedikit pun, lo nggak bakalan bisa bayangin apa yang bakalan terjadi sama lo. Dan itu bakalan jadi mimpi terburuk dalam hidup lo. Mana anak saya, Ma? Tadi habis dikasih makan, kekenyangan, dan sekarang dia tidur di kamarnya. Hei. Kamu lagi mikirin apa sih, sayang? Enggak, Ma. Saya nggak lagi mikirin apa-apa kok. Alia, kalau Mama lihat nih ya, Andre tuh sepertinya masih sayang deh sama kamu. Anaknya juga baik. Dan Mama yakin Andre akan berusaha sekuat tenaga untuk bisa membahagiakan kamu. Gimana kalau kamu menikah dengan Andre? Enggak, Ma. Saya nggak mau nikah dengan siapapun. Gini, Alia, apa kamu nggak memikirkan masa depan anak kamu? Kita ini kan hidup bertetangga, dan kalau kehidupan kamu begini terus, itu akan jadi bahan gunjingan yang tidak baik untuk kamu dan anak kamu. Ya, terus apa kamu nggak mikir bagaimana perasaan anak kamu nanti kalau dia udah besar? Bahwa selama hidupnya dia selalu jadi bahan gunjingan orang lain. Kasihan kan, Alia? Ma, saya pasti bisa ngadepin ini semua tanpa harus menikah segala. Saya nggak mau ngomongin soal pernikahan. Karena dulu Ferdi juga ngajak saya nikah. Tapi lihat apa jadinya sekarang, Ma. Dia cuma ngambil keuntungan dari saya. Alia, tenang sayang. Pokoknya saya nggak mau ngomongin soal Ferdi lagi. Alia, dengar Mama. Lihat Mama. Alia, Mama tidak membicarakan Ferdi sama sekali. Tapi kamu selalu, kalau kita bicara hal-hal lain, kamu selalu menyangkut pautkan semua dengan Ferdi. Alia, tanpa kamu sadar, kamu menunjukkan bahwa sebetulnya kamu masih mencintai Ferdi, sayang. Enggak, Ma. Saya benci sama Ferdi. Saya benci dia. Ini apa? Kenapa ini disembunyikan si bawang merah? Lumayan. Gua harap mulai sekarang lo udah bisa belajar ya untuk nggak macem-macem sama gua dan untuk nggak ikut campur lagi urusan gua sama Ferdi. Ngerti? Ya udah, sekarang lo keluar karena sekarang adalah saatnya gue tidur siang. Bagi gue istirahat itu sangat penting karena itu adalah salah satu syarat supaya gue selalu tampil cantik. Kalau Ferdi pulang, aku pasti bisa keluar. Aku akan tunjukkan semuanya sama pengacara. Siapa tahu ada yang bisa digunakan buat mengeluarkan si bawang merah dari rumah ini.
akan menjadi warnamu. Dasar pembantu nggak tahu diri, udah dikasih libur masih aja lo udah berdua datangnya telat. Kan cuma telat sejamnya. Tetep aja judulnya telat. Udah sekarang lo berdua masuk. Bentar lagi bapak pulang. Awas ya kalau kalian cerita-cerita saya kasih kalian libur. Loh, memangnya kenapa atunya kalau saya cerita? Pakai nanya lagi. Lo berdua masih mau kan kerja di sini? Ya mau atuh Nyonya. Ya udah, ikutin aja apa yang gue bilang. Ngerti? Dasar ya, kemarin aja baik-baik. Sekarang kumat lagi galaknya. Udah sana cepetan masuk. Sayang, kamu udah pulang. Aku udah kangen banget sama kamu. Fer, kamu sudah pulang, sayang? Iya, Tante. Kamu pasti capek, kan? Saya capek, Tante. Kalau gitu, Tante bikinin susu untuk kamu ya. Iya, Tante. Yuk. Yes, akhirnya dia minum juga tuh ramuan. Tinggal gue tunggu aja reaksinya. Katanya sih bakalan cepat. 5, 4, 3, 2, 1. Ramuan itu udah bereaksi apa belum ya? Yes, ramuan itu ternyata benar-benar mujarab. Wajah kamu... Wajah aku kenapa sayang? Wajah kamu ada 2. Ada 3. Ada 4. Jadi kayak gini sih reaksinya. Saya udah tahu semuanya, Fer. Apa yang udah kamu lakuin untuk saya. Semua pengorbanan kamu. Saya tahu kamu sangat mencintai saya. Dan itulah alasan kenapa kamu melakukan semua ini. Iya. Itulah alasannya. Tapi maafin saya. Saya tidak memberitahu kamu.
soal ini semua. Kamu nggak perlu cerita. Saya udah tahu kenapa kamu menikahi Siska. Saya tahu kalau dia memeras kamu. Fer? Siapa anak itu, Fer? Dia anak kami. Anak gue dan Ferdi. Enggak. Ferdi nggak pernah cinta sama lo. Lo cuma nipu dia. Lo bisa bilang apa aja. Lo bisa bilang kalau gue maksa Ferdi buat nikah sama gue. Tapi masalah anak ini yang pasti kelahirannya tanpa paksaan kan? Al, Sis, apa yang terjadi semalam? Nggak usah parno kali, Fer. Tadi malam nggak kejadian apa-apa. Lo itu impoten. Sepanjang malam kerjanya cuma manggil bawang putih mulu. Tapi lo nggak ngapa-ngapain. Pantas aja bawang putih nikah sama orang lain terus punya anak dari orang itu. Wanita iblis ini pasti bisa ngelakuin apa aja untuk mendapatkan apa yang dia mau. Tapi gua nggak akan ngebiarin dia ngelakuin itu semua. Mana yang akan menjadi warnamu? Dari mana aja sih lo? Udah lupa sama peringatan gue yang kemarin, iya? Lis, Mang Udin, Ada apanya? tolong ambil semua barang milik perempuan iblis ini. Terus buang ke depan rumah. Baiknya. Apa-apaan sih lo? Udah gila ya? Lo lupa? Gue punya perjanjian sebelum nikah sama Ferdi. Kamu pikir kamu pinter? Perempuan licik, dengar baik-baik ya. Seharusnya kamu tuh sadar. Karena kamu sudah melakukan tindakan yang paling bodoh. Ini paspor kamu. Baca baik-baik tanggal lahir kamu. Kamu belum cukup umur waktu kamu menikah dengan Ferdi. Kamu juga tidak mendapat izin dari ibu kamu. Jadi kesimpulannya, pernikahan kamu itu tidak sah. Jadi sekarang terserah kamu. Kamu angkat kaki dari rumah ini atas kemauan kamu sendiri. Atau tante panggilkan polisi untuk ngusir kamu. Sis, sekarang lo nggak akan berhasil mendapatkan anak dari gua. Karena gua udah melakukan vasektomi. Jadi selamanya gua nggak akan menjadi seorang ayah.
dengan rasa marah akan berakhir dengan rasa malu. Hidup adalah tentang sebuah pilihan yang nanti akan kau jalani, dan kau harus tunjukkan warnamu putih yang penuh, dan akan tebarkan cinta meskipun dunia menghalangimu. Bila memilih merah jiwamu, tebarkan kebencian meski banyak yang mengagumimu. Warnailah